Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Fajar Gembira selaku dosen pengampu pada mata kuliah PUDK TLA. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Nadia Rahma Ayu dengan nomor NIM 2410941001, kedua Belsa Adia Meka dengan nomor NIM 2410941005, ketiga Ulfatul Sadila Arinanda dengan nomor NIM 2410941008, keempat ada Muhammad Saifanur dengan nomor NIM 2410941015, dan terakhir ada Gifari Almiski dengan nomor NIM 2410941021. Di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami terkait fenomena photochemical smoke. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari photochemical smoke. Photochemical smoke adalah campuran polutan yang terbentuk ketika senyawa nitrogen oksida atau NOx dan senyawa organik yang mudah menguap atau volatile organic compounds atau VOC bereaksi dengan cahaya matahari sehingga menyebabkan kabut kecoklatan di atas kawasan perkotaan. Polutan yang terdapat pada smoke fotokimia adalah ozon, natrimotor atau substansi kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada mata dan zat-zat kimia berbahaya lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari photochemical smoke. Penyebab dari photochemical smoke sendiri terdapat dua faktor. Yang pertama faktor alami dan faktor antropogenik. Faktor alami di sini berasal dari alam atau lingkungan itu sendiri. Kemudian untuk faktor antropogenik itu berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia. Faktor alami sendiri itu terdapat 3 senyawa. Yang pertama ada nitrogen oksida, kemudian senyawa organik volatil, dan sinar ultraviolet. Untuk nitrogen oksida itu dapat berasal dari kebakaran hutan, kemudian senyawa organik volatil berasal dari penguapan suatu pelarut, dan sinar ultraviolet atau sinar dari matahari dapat memicu penguapan dan pencampuran antara nitrogen oksida dan senyawa organik volatil atau hidrokarbon di atmosfer. Kemudian terdapat faktor antropogenik, yakni kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor di sini dapat berupa juga transportasi, di mana emisi dari mobil, motor, bus, dan kendaraan lain menghasilkan nitrogen oksida dan senyawa organik volatil atau VOCs dari knalpot dan bahan bakar yang cepat menguap atau mudah menguap. Kemudian, pembangkit listrik dan industri. Pembakaran bahan bakar fosil seringkali digunakan untuk sumber pada pembangkit listrik dan juga industri, sehingga menyebabkan munculnya nitrogen oksida tadi dan senyawa organik volatil. Kemudian, faktor antropogenik selanjutnya itu pembakaran lahan dan aktivitas pertanian, di mana aktivitas pertanian ini yaitu menggunakan pestisida yang menyebabkan munculnya senyawa di atmosfer, dan juga pembakaran lahan yang dapat memicu terjadinya pembentukan nitrogen oksida yang dapat terlepas ke udara sehingga menyebabkan photochemical smoke. Baik, selanjutnya ada dampak. Di sini kami mengambil dua dampak, yaitu terhadap manusia dan terhadap lingkungan. Dampak terhadap manusia, yang pertama ada gangguan pernapasan. Contohnya seperti iritasi saluran napas. Gangguan iritasi saluran napas bisa menimbulkan rasa terbakar pada hidung, tenggorokan, dan dada sehingga tidak nyaman bagi tubuh. Yang kedua ada asma. Asma disebabkan oleh kadar ozon yang tinggi sehingga dapat memicu serangan asma. Yang ketiga ada penurunan fungsi paru-paru. Dampak ini sering menyerang terutama kepada anak-anak dan lansia. Yang kedua ada iritasi mata dan kulit. Photochemical smoke dapat menyebabkan mata perih, berair, serta kemerahan. Selanjutnya itu ada zat pan yang bersifat iritasi kuat terhadap mata. Yang ketiga ada paparan jangka panjang yang bisa memperburuk masalah kulit sensitif. Yang ketiga ada efek jangka panjang. Yang pertama ada kanker paru-paru. Efek dari paparan kronis ini dapat meningkatkan risiko kanker karena ozon dan hidrokarbon aromatik bersifat karsinogenik. Yang kedua ada penurunan harapan hidup. WHO melaporkan kualitas buruk akibat smog menyebabkan jutaan kematian dini setiap tahunnya. Tidak hanya berdampak terhadap manusia, tetapi photochemical smoke berdampak terhadap lingkungan juga, di mana adanya nitrogen oksida dan ozon, lalu adanya peroksiasetil nitrat, di mana ozon dan peroksiasetil nitrat dapat menghentikan pertumbuhan pada tumbuhan, yang dimana dapat menghentikan kerjanya fotosintesis pada tumbuhan dan
mematikan kemampuan pernafasan pada daun. Lalu pada nitrogen oksida dapat berkontribusi untuk terjadinya hujan asam, yang dimana hujan asam tersebut dapat menurunkan kualitas lingkungan dan terutama kualitas air, dan dimana bisa membunuh ekosistem pada air tersebut. Lalu pada photochemical smoke dapat menyebabkan global warming, yang dimana nanti akan memperubahkan suhu pada bumi kita, yang dimana itu sangat tidak baik untuk lingkungan sekitar. Materi selanjutnya adalah penanganan dari photochemical smoke. Ada beberapa cara untuk melakukan penanganan dari photochemical smoke. Yang pertama yaitu pengendalian emisi kendaraan. Dari pengendalian emisi kendaraan ini dapat dilakukan teknologi seperti catalytic converter yang dipasang pada knalpot kendaraan untuk mengurangi emisi, lalu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, dan transportasi publik dan non-motorized transport, yang artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Selanjutnya ada pengendalian industri. Pengendalian industri di sini maksudnya adalah menggunakan alat PPU atau pengendalian pencemaran udara seperti scrubber, filter, teknologi kontrol NOx pada serbong asap. Lalu selanjutnya penggantian bahan kimia pelarut dengan bahan yang rendah dari volatile organic compound atau VOC. Selanjutnya itu peralihan ke energi bersih alias energi yang terbarukan. Yang ketiga ada manajemen kota dan lingkungan. Dengan melakukan manajemen ini, pemerintah dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pusat kota dengan merencanakan tata kota yang baik, menggunakan zona emisi rendah atau low emission zone, lalu melakukan reboisasi perkotaan atau penghijauan perkotaan, yang mana pohon dapat menyerap polutan sehingga mengurangi intensitas dari reaksi photochemical smoke. Selanjutnya ada kebijakan atau regulasi. Pemerintah dapat menggunakan standar kebijakan regulasi. Itu standar kualitas udara ambien. Contohnya peraturan pemerintah nomor tahun 2021 nomor 22 di Indonesia. Lalu menggunakan monitoring dan pengawasan kualitas udara secara real time. Dan yang terakhir, edukasi dan kesadaran dari masyarakat. Tidak mungkin hanya dari pemerintah saja yang bekerja dari penanganan photochemical smoke ini. Edukasi harus dilakukan seperti kampanye penggunaan transportasi umum, carpooling, dan hemat energi kepada masyarakat luas. Lalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang saat indeks udara, kualitas udara atau AQI yang tinggi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.